Pemirsa, Anda masih bersama Kominfo Newsroom. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini mengadakan rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2022 hingga 2023. Terdapat 5 pembahasan agenda utama. Salah satu agenda yakni mengambil keputusan tingkat 2 atas rancangan RUU tentang Provinsi Barat Daya. DPR RI menyatakan RUU Provinsi Papua Barat Daya kini telah disahkan menjadi undang-undang. DPR Republik Indonesia telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan itu diawali dengan laporan Komisi 2 DPR RI yang dibacakan oleh anggota Komisi 2 Gus Pardi Gaus. Disebutkan bahwa pemekaran dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan atas hasil pembahasan RUU Papua Barat Daya. Dengan pengesahan RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini membuat jumlah provinsi di Indonesia bertambah 1 menjadi 38. Adapun Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Mamberamo. Di kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah melakukan pemekaran Barat Daya karena pembangunan manusia di daerah tersebut masih tertinggal. Dan diharapkan RUU Papua Barat Daya bisa menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan tata kelola tahap awal. Melalui RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini diharapkan dapat menjadi payung hukum, terutama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tahap awal, mulai tahap awal pada Provinsi Papua Barat Daya dan menjadi legasi atau warisan kita semua sebagai upaya yang positif untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan percepatan serta pemerataan pembangunan. Kepala Badan POM Republik Indonesia Penny Kalukito menyatakan keberhasilan mengidentifikasi rantai pasokan bahan pelarut propilen glikol dari beberapa distributor. BPOM memerintahkan agar dilakukan penarikan sirup obat yang tidak memenuhi syarat dari peredaran di seluruh Indonesia. Kepala Badan POM Republik Indonesia Penny Kalukito menyampaikan BPOM terus melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengujian sehubungan dengan temuan industri farmasi yang produksi sirup obat tidak memenuhi syarat karena mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas. Pemeriksaan dan pengujian semakin dikembangkan terhadap pemasok atau distributor bahan baku tambahan yang digunakan dalam pembuatan sirup obat, khususnya bahan baku pelarut propilen glikol yang disinyalir menjadi sumber cemaran EG dan DEG pada sirup obat. Lebih lanjut, Lukito menyampaikan BPOM berhasil mengidentifikasi rantai pasokan bahan pelarut propilen glikol yang melibatkan beberapa distributor bahan kimia, pedagang besar farmasi, hingga sampai ke tangan industri farmasi. BPOM juga menginstruksikan agar dilakukan penarikan sirup obat tidak memenuhi syarat dari peredaran di seluruh Indonesia. Selain itu, juga akan dilakukan pemusnahan terhadap seluruh produk sirup obat yang mengandung cemaran EG dan DEG yang melebihi ambang batas, serta larangan produksi dan distribusi seluruh sirup obat dari kedua industri farmasi tersebut. Tentunya Badan POM akan melakukan banyak peningkatan dari kapasitasnya dikaitkan dengan pengawasan. Ya, tentunya Badan POM juga akan meminta penguatan yang lebih lagi ya, pada pemerintah, kepada legislatif juga, untuk menjadi institusi otoritas yang independen dan kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Kejuaraan World Superbike Championship 2022 di sirkuit Mandalika tembus pecahkan rekor dengan jumlah penonton lebih dari 50.000 penonton. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi para pemangku kepentingan yang telah bekerja sama sehingga acara bergengsi kelas dunia tersebut mampu pecahkan rekor. Kejuaraan World Superbike Championship 2022 di sirkuit Mandalika pecahkan rekor dengan jumlah penonton 50.000 penonton, di mana jumlah ini mampu memecahkan rekor dari sirkuit Silverstone WSBK di Inggris yang hanya 42.000 penonton saja. Menparekraf sangat bersyukur WSBK di Mandalika yang berlangsung 11 hingga 13 November 2022 lalu berjalan dengan sukses dan lancar. Sandiaga juga mengapresiasi para pemangku kepentingan dan pihak yang terlibat atas kerjasama sehingga acara bergengsi kelas dunia tersebut mampu pecahkan rekor. Menurutnya, kesuksesan acara tersebut juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Pemprov, BUMN, dan UMKM. Banyak yang terlibat, salah satunya UMKM yang berdampak langsung dalam segi ekonomi dan pariwisata.
Lebih lanjut, Menparekraf Sandiaga juga menegaskan untuk memeriahkan WSBK 2022 di Mandalika, pemerintah juga menyediakan side event pada UMKM yaitu Lombok Sumba Fair yang menyediakan sekitar 500 UMKM yang ikut berpartisipasi. Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan ekonomi serta lapangan kerja bagi warga sekitar. Dipersiapkan dengan sangat matang oleh Dorna Sports, MGPA, ITBC, Pemprov NTB, seluruh kementerian dan lembaga pemangku kepentingan, masyarakat NTB, UMKM, dan ini adalah momentum bagi NTB untuk membangkitkan pariwisatanya dan pelaku parekrafnya untuk meningkatkan ekonominya, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga mereka bisa lebih baik ke depan. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan dialog mengenai Road to Harkanas ke-9, jadikan ikan sebagai solusi ketahanan pangan bersama Mona sesaat lagi.